Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Kemudian kita berselawat atas Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan ini kembali kita bertemu dalam proses perkuliahan kita secara virtual pada mata kuliah agama Islam atau agama ya. Pada pertemuan yang keempat dengan judul dengan tema tujuan agama diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Perlu dipahami dan diketahui bahwa sesungguhnya agama itu dibawa oleh para nabi dan rasul bukan hanya dalam bentuk nilai-nilai yang abstrak, akan tetapi dia juga dituangkan dalam bentuk aturan-aturan, Oke. Dan di antara aturan yang diturunkan itu disebut dengan syariat. Dalam Islam seperti itu. Sehingga syariat Islam, aturan Islam adalah tata aturan atau hukum-hukum dari Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala, yang mengatur tata hubungan antara manusia dengan Tuhannya, manusia dengan Allah, kemudian manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam semesta. Tata aturan itu diatur dalam agama, dan ya itulah yang harus diikuti oleh manusia. Itulah yang harus diikuti oleh umat beragama itu, oleh umat beragama. Demikianlah keterangan di dalam agama. Di dalam Al-Quran misalnya, di antaranya menyebutkan bahwa kemudian Allah, atau dalam ayat ini Quran surah Al-Jasiyah 15, ya, Allah menggunakan kata-kata kami. Kemudian kami jadikan kamu manusia ini berada di atas satu syariat, satu aturan dari urusan agama itu. Maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. Ayat ini memperlihatkan kepada manusia, menunjukkan kepada manusia bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan aturan-aturan dalam urusan agama. Bahkan tidak tanggung-tanggung dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada kita untuk mengikuti syariat itu. Summa ja'alnaka ala syari'atin minal amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa alladzina la ya'lamun. Kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat, suatu aturan dari urusan agama itu. Maka ikutilah aturan itu dan jangan kamu mengikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. Demikianlah yang Allah Subhanahu wa taala wasiatkan kepada Nuh, yang Allah Subhanahu wa taala wasiatkan kepada Ibrahim, yang Allah wasiatkan kepada Musa, yang Allah wasiatkan kepada Isa, yaitu tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah. Laksanakanlah aturan-aturan itu, syariat-syariat itu. Keterangan ini dalam Al-Quran surah Asy-Syura ayat 13. Syara'a lakum minad din ma wassa bihi Nuhan walladzi auhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud din wa la tatafarraqu fihi.
Kata Allah, Dia telah mensyariatkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkannya kepada Nuh, dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu, dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, kepada Musa, kepada Isa, untuk an aqimuddin, menegakkan agama, untuk menegakkan agama, bahkan wala tatafarraqu fi, dan janganlah kalian bercerai-berai, berpecah belah ya tentangnya. Maka dua ayat yang kita sebutkan tadi, dua keterangan dalam agama yang kita sebutkan tadi itu dapat menjelaskan bahwa aturan itu, syariat itu ada di dalam agama. Syariat itu atau aturan itu ada di dalam agama. Karena itu Syekh Muhammad Saltut mengatakan bahwa aturan atau syariat adalah aturan-aturan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dipedomani oleh manusia dalam mengatur hubungan dengan Tuhannya, dengan manusia, dengan alam. Ya. Kepada siapa saja dia berkomunikasi. Jika komunikasi itu dibangun antar sesama manusia, kepada umat Islam, kepada agama yang lain, demikian juga dengan agama-agama yang lain, pada sesama agama yang lain, dan seterusnya. Bahkan kepada alam dan seluruh kehidupan ini. Demikianlah agama diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya dengan kata lain bahwa tujuan diturunkannya agama adalah untuk kemaslahatan hidup manusia. Adalah untuk kemaslahatan hidup manusia. Baik itu kehidupan ruhani maupun kehidupan jasmani. Baik itu kehidupan individual maupun kehidupan sosial kemasyarakatan. Karena itu Abu Ishaq Asy-Syatibi merumuskan 5 tujuan agama, 5 tujuan hukum itu diturunkan di atas permukaan bumi ini. Yang pertama dia menyebutkan bahwa hifdzuddin, memelihara agama, tujuan hukum itu diturunkan, tujuan syariat itu diturunkan, tujuan agama ini diturunkan ke permukaan bumi ini. Yang pertama adalah memelihara agama itu sendiri, hifdzuddin, hifz ad-din. Yang kedua memelihara jiwa, hifzun nafs, hifz an-nafs. Yang ketiga memelihara akal, hifz al-aqal, hifzul aqal. Yang keempat memelihara keturunan, hifz an-nasab, hifzun nasab. Dan yang kelima adalah memelihara harta, yaitu hifz al-mal, memelihara harta. Ya, itu yang dijelaskan oleh Abu Ishaq Asy-Syatibi dalam merumuskan 5 tujuan diturunkannya hukum-hukum, diturunkannya aturan-aturan ke atas permukaan bumi ini. Dan kelima tujuan hukum itu diturunkan ke atas permukaan bumi ini, kalau bisa dengan al-maqasid al-khamsah, 5 tujuan, 5 aturan ya yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau al-maqasid asy-syariah. 5 aturan-aturan di dalam syariah. 5. Nah, itu disebut tadi, memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, memelihara harta. Sehingga dengan 5 tujuan ini maka kemaslahatan kehidupan manusia itu bisa terpenuhi. Dengan 5 tujuan ini maka tata kelola interaksi kehidupan antar masyarakat itu bisa berjalan dengan baik. Dengan 5 tujuan ini maka hubungan antar manusia dan Tuhannya itu bisa terlaksana dengan baik. Dengan 5 tujuan ini maka tata kelola alam ini bisa terlaksana dengan baik. Sesuai dengan al-maqasidus syariah. 5 tujuan syariat diturunkan, tujuan aturan. Saya akan menjelaskan sedikit ya, atau secara terperinci sedikit demi sedikit tentang persoalan ini, kelima persoalan ini. Insya Allah kita sampaikan singkat saja karena waktu kita terbatas. Yang pertama memelihara agama, hifdzuddin. Yang pertama adalah memelihara agama atau hifdzuddin. Nah, salah satu upaya untuk memahami ajaran agama
ialah dengan menggunakan pendekatan maqasid syariah. Dalam Islam sebutkan seperti itu. 5. Tujuan diturunkannya agama. Pendekatan ini menekankan pada penelusuran terhadap hikmah, kebijaksanaan, rahasia, di mana tujuan serta maksud diundangkan aturan-aturan itu, diundangkan ajaran itu di dalam agama itu sendiri. Di dalam agama itu sendiri. Sehingga setiap ajaran Islam yang tertuang dalam teks-teks kitab suci, teks Al-Quran, kemudian teks perkataan Nabi dan Rasul, As-Sunnah, datang dalam konteks tertentu serta memiliki maksud tertentu. Nah, lebih jauh dari itu, Al-Fasi mendefinisikan tujuan syariah ini. Maka syariah ini dengan tujuan akhir dan rahasia-rahasia yang dicanangkannya, rahasia-rahasia yang dicanangkan syariat di balik setiap ketentuan hukum-hukum itu. Jadi semua hukum-hukum agama yang dibuat, yang diatur dan ada di dalam agama itu memiliki tujuan-tujuan tertentu. Dan tentu kita percaya dan yakin bahwa tujuan agama itu adalah untuk tujuan kebaikan. Nah, ini harus kita pahami dengan sebaik-baiknya sebagai mahasiswa yang menjalani proses pembelajaran yang akan nanti sampai kepada dunia kerja misalnya, maka dia harus memahami ini. Apa definisi yang berkaitan dengan hukum-hukum atau aturan-aturan tadi itu, atau maqasid syariah tadi. Ya. Karena definisi tersebut harus memberikan pemahaman yang baik bahwa aturan itu, syariat itu memiliki tujuan dalam setiap ketentuan hukum yang diundangkannya. Dan tujuan tersebut adalah memiliki substansi. Tujuan tersebut memiliki nilai yang memang harus diterapkan dalam kehidupan manusia. Sehingga manusia harus memahami bahwa tujuan syariat merupakan satu hal yang sangat penting. Sangat penting dalam kehidupannya. Bahkan saking pentingnya itu, dia diumpamakan seperti fondasi yang tersembunyi atau fondasi yang ada, yang akan menopang, yang akan memperkuat dan memperkokoh satu bangunan. Ya, satu bangunan. Itulah, ya, kalau di dalam Islam disebutkan ada satu bangunan atau fondasi yang menopang sebuah bangunan sehingga bangunan itu berdiri kokoh. Ya, itulah fondasi itu. Itulah aturan itu. Itulah syariat itu. Maka apa sebenarnya tujuan dari syariat itu? Apa tujuan dari aturan-aturan itu? Maka secara umum bisa kita katakan bahwa tujuan aturan itu, tujuan syariat itu adalah untuk menebarkan rahmah, maslahah, manfaat, menebarkan manfaat dalam kehidupan manusia, menebarkan kebenaran dalam kehidupan manusia, dan meminimalisir atau mengurangi mafsadah, mengurangi kesalahan, mengurangi penyimpangan dalam kehidupan manusia, khususnya mengurangi penyimpangan di dalam kehidupan manusia. Kalau dalam agama Islam disebut dengan jalbil masalih wa dar'il mafasid. Jal al masalih wa dar' al mafasid. Ini adalah perkara, yakni menolak atau meminimalisir kesalahan, mafsadah, setelah menebarkan rahmat, menebarkan maslahah, menebarkan kebaikan, menebarkan kebenaran. Maka kemaslahatan di antara manusia itu kemudian bisa dicapai jika kebutuhan manusia itu terpenuhi, termasuk kebutuhan spiritualnya, termasuk kebutuhan keberagamaannya.
Karena itu pada perkembangan selanjutnya Asyati memberikan gambaran bahwa maksud dari menjaga agama pada poin yang satu tadi, yang pertama hifzuddin, adalah menjaga kualitas keberagamaan seseorang, menjaga keislaman seseorang, lalu menjaga keimanannya, menjaga keyakinannya terhadap kebenaran yang datang dari Allah Tuhan yang Maha Esa itu. Jadi menjaga agamanya, menjaga keislamannya, menjaga keimanannya, keyakinannya, kekokohan keimanannya, dan menjaga keyakinannya terhadap sebuah ibadah, bahwa ibadah yang dilakukan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam agama tentang penjagaan agama hifzuddin ini adalah menegakkan sendi-sendi agama dan keimanan, menegakkan sendi-sendi Islam dan keimanan yang tergambar dalam ketentuan-ketentuan pokok yang harus dilewati dan harus dilalui oleh seorang hamba sebagai bentuk kewajiban penghambaannya kepada Tuhan yang Maha Esa, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya misalnya membaca syahadat, melaksanakan sholat, bayar zakat, puasa, haji bila mampu, dan seterusnya. Ya, itu adalah hifzuddin, menjaga agama ini. Ya. Oleh karena itu, di antara tujuan diturunkannya agama, diturunkannya syariat atau aturan adalah untuk menjaga agama. Yang kedua adalah untuk memelihara jiwa, hifzun nafs, memelihara jiwa, bahwa setiap manusia ini memiliki jiwa. Setiap manusia yang dilahirkan ke atas permukaan bumi ini diciptakan ruh ke dalam jasadnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sudah pelajari, maka diperintah untuk menjaga jiwanya, diperintah untuk menjaga an-nafsnya, diperintah untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat merusak kejiwaannya, yang dapat merusak nafsnya. Seperti itu keterangan dalam Al-Quran surah Al-Isra surah 15 ayat 73. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa, dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah membunuhnya. La taqtulun nafsal lati harramallahu illa bilhaq, kecuali dengan sesuatu yang dibenarkan. Pengkalan ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa Allah melarang kita untuk menghilangkan jiwa, untuk menghilangkan nyawa, untuk membunuh orang yang kita diharamkan untuk menghilangkan jiwanya. Jadi kita dilarang untuk membunuh orang yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk membunuhnya. Illa bilhaq, kecuali dengan satu alasan yang benar. Kecuali dengan satu alasan yang benar. Maka ayat yang kita bacakan tadi itu, keterangan agama di dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 73 tadi itu, menjelaskan tentang pentingnya umat manusia untuk menjaga jiwa, yakni larangan untuk membunuh jiwa manusia yang tidak dibenarkan oleh aturan agama untuk dijatuhi hukuman, misalnya dibunuh. Apalagi dibunuh dengan tidak ada alasan. Dengan tidak ada alasan. Sehingga jiwa ini harus dijaga. Nafs ini harus dijaga dengan sebaik-baiknya. Sehingga kita tidak menjadi orang-orang seperti orang jahiliyah sebelum ajaran agama diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, kembali kepada Nabi Muhammad. Maka zaman itu tidak boleh terjadi lagi, karena pada zaman itu disebut dengan zaman jahiliyah itu adalah zaman yang suka membunuh, baik itu membunuh dalam konteks perang maupun membunuh karena mereka
mendapati anaknya lahir dengan jenis kelamin perempuan, maka mereka menganggap sebagai aib dan harus dikuburkan hidup-hidup, harus dibunuh. Ini dilarang di dalam agama kita. Ini dilarang di dalam agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Oke, itu mengenai larangan menghilangkan nyawa, menghilangkan jiwa, atau dalam maqasid syariah tadi, aturan-aturan tadi itu adalah menjaga jiwa, menjaga nafsu. Oke. Yang ketiga adalah memelihara akal atau hifzul akal, memelihara akal. Baik, bahwa hizbul akal ini, ya, memelihara akal, menjaga akal ini sebagai satu dari maqasid syariah yang menjadi maksud dan tujuan diturunkannya agama. Menjaga akal, menjaga cara berpikir, agar supaya akal dan cara berpikirnya senantiasa berada di atas koridor, berada di atas jalan yang benar. Bahwa menjaga dan melindungi akal berarti bagaimana agar akal itu selalu dalam keadaan sadar dan memiliki nilai-nilai kemanusiaan yang didasarkan kepada nilai-nilai ilahiyah, yang didasarkan kepada nilai-nilai ilahiyah. Maka unsur dari perkara ini meliputi hidayah dari Allah Subhanahu wa taala yang masuk ke dalam hati manusia, kemudian diolah dengan akalnya sehingga melahirkan satu kesadaran, mulai kesadaran fitrawi, kesadaran irfan. Di dalam pelajaran yang lain menyebutkan seperti itu, sehingga memberi manfaat yang besar dalam hidup dan kehidupan seorang manusia. Dan itulah orang-orang yang berakal yang disebutkan di dalam agama. Dalam keterangan agama, ya, dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 190 bahkan sampai 191, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil li ulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir, bagi orang-orang yang menggunakan akalnya, bagi ulul albab, orang-orang yang berakal, yang menggunakan akalnya untuk melihat dan memikirkan bentuk-bentuk kehidupan ini, sampai kemudian memikirkan dalil-dalil atau keterangan-keterangan yang datang dari agama, datang dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa, yang datang dari para nabi. Karena itu dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mujbir, di mana Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, setiap hal punya penguat. Kata Nabi, setiap sesuatu itu ada penguatnya. Dan penguat orang-orang yang beragama, penguat orang-orang yang bagus keberagamaannya, penguat orang-orang yang menginginkan ada penguat pada dirinya adalah akalnya, adalah akalnya. Sehingga betapa pentingnya peran akal, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan aturan ini agar supaya umat manusia menjaga akalnya. Bahkan saking pentingnya kedudukan menjaga akal ini, ya, pernah suatu hari terjadi dialog, perbincangan antara istri Rasulullah SAW dan Rasulullah SAW, antara Nabi Muhammad dan istrinya, ya, dengan mengatakan, atau istrinya bertanya, dengan apakah, ya, manusia saling berlomba-lomba memperoleh kemuliaan di dunia? Maka Nabi menjawab bahwa dengan akalnya. Lalu istrinya kembali bertanya, kalau di akhirat bagaimana? Maka Nabi menjawab bahwa dengan akalnya. Lalu beliau mengatakan, Nabi Muhammad SAW mengatakan, bukankah manusia diganjar hanya dengan perbuatan-perbuatan mereka? Ya. Dan ini adalah sebuah pertanyaan yang juga ditanyakan oleh istri Nabi Muhammad atau putri dari Abu Bakar Siddiq. Dia bertanya kepada, bukankah manusia diganjar, dibalas, diberikan balasan hanya
hanya karena perbuatan-perbuatannya saja, hanya karena amalnya saja, hanya karena apa yang dia lakukan saja. Maka Nabi Muhammad SAW, Rasulullah menjawab bahwa, wahai Aisyah, yang istrinya tadi itu ya, wahai Aisyah, bukankah manusia bekerja sesuai dengan kadar kekuatan akal yang diberikan oleh Allah kepadanya? Yakni menurut kadar kekuatan akal itu pekerjaan menjadi beres, menjadi selesai. Dan menurut kadar apa yang mereka kerjakan itu diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha. Sehingga setiap perbuatan ini harus memang didasari dengan akal yang benar, agar supaya perbuatan yang kita lakukan efeknya kepada masyarakat itu adalah efek positif. Ada nilai-nilai kebenaran yang ada di sana. Maka sungguh agama diturunkan untuk memelihara dan menjaga akal ini dan menjaga akal. Yang keempat adalah hifzun nasab, menjaga keturunan. Menjaga keturunan. Dan bukankah agama sangat memperhatikan keturunan ini? Agama sangat memperhatikan manusia yang dilahirkan ke atas permukaan bumi ini. Sehingga dalam keterangan hadis dari Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa semua manusia ini lahir dalam keadaan fitrah, dalam keadaan fitrah. Namun kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia berada pada kondisi yang tidak benar. Kalau bahasa agamanya itu, ya, keterangannya menyebutkan bahwa kullu mauludin yuladu al fitrah wa abawahu ayuidani ayunasirani ayumajisani, bahwa setiap yang lahir ke atas permukaan bumi ini dilahirkan dalam keadaan fitrah. Dan orang-orang cerdas, ya, para cendekiawan, para ulama menjelaskan bahwa dimaksud dengan fitrah di situ adalah keberagamaannya, adalah spiritualnya. Yang dimaksud dengan fitrah di situ adalah ya, agamanya atau nilai-nilai ketuhanannya. Nilai-nilai ketuhanannya. Atau dalam Islam disebut dengan nilai-nilai ketauhidan. Nilai-nilai ketauhidan. Maka agama diturunkan untuk menjaga keturunan ini, agar supaya tidak disimpangkan oleh orang-orang tertentu, agar supaya tidak disesatkan oleh orang tertentu, agar supaya tidak disalahkan atau diarahkan kepada yang salah oleh orang tertentu, karena dalam kondisi bayi yang baru lahir itu dalam keadaan itu. Karena itu dijelaskan secara jelas di dalam agama kita. Maka tujuan agama diturunkan di antaranya menjaga keturunan, agar supaya ya keturunan seseorang itu mengantarkan dia kepada nilai-nilai kebenaran dan substansi-substansi kehidupan yang bermuatan kebenaran, baik itu kebenaran yang datang dari Allah maupun kebenaran yang didapatkannya sendiri dan dikuatkan dengan dalil-dalil atau keterangan-keterangan dalam agama. Dan yang kelima adalah memelihara harta atau hifz al-mal, adalah hifzul mal. Nah, hifzul mal ini adalah ya perkara yang sangat penting, karena itu dijadikan sebagai salah satu poin penting yang harus diperhatikan, karena agama juga memberi perhatian, yakni memelihara harta atau hifzul mal. Jika seseorang memelihara harta, maka jagalah hartanya. Tetapi tentu dengan ketentuan atau dengan syarat bahwa harta itu digunakan untuk perkara-perkara kebaikan. Harta itu digunakan untuk membiayai hal-hal yang memberi manfaat kepada umat. Harta itu digunakan untuk kemaslahatan umat. Baik itu dalam bentuk infak, dalam bentuk sedekah,
dalam bentuk pemberian hadiah, dan dalam bentuk apapun, sepanjang atau tentu dalam bentuk apapun sesuai dengan aturan-aturan, ya, baik itu aturan kenegaraan maupun aturan keberagamaan. Karena itu agama diturunkan untuk menjaga harta, agar supaya harta yang dimiliki itu berada dalam atau memiliki nilai-nilai kebenaran. Nah, ini penting dipahami oleh setiap mahasiswa agar supaya mahasiswa benar-benar memahami dengan sebaik-baiknya, dengan pemahaman yang benar, bahwa ternyata dia beragama, dia memeluk agama bukan hanya sekedar beragama saja, tetapi keberadaannya itu memiliki konsekuensi. Keberagamaannya itu memiliki tujuan. Keberagamaannya itu menjadi penguat bagi dirinya untuk menerima, meyakini, dan mengamalkan ajaran-ajaran agama itu. Seperti yang disebutkan di awal, bahwa ya, agama ini, aturan-aturan itu atau syariat diturunkan kepada manusia oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga 5 ini, menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta. Dan menjaga harta. Oleh karena itu ini harus kita pahami dengan sebaik-baiknya, agar supaya kita tidak keliru mempersepsikan persoalan ini, dan kita bisa pahami dengan sebaik-baiknya untuk kemudian kita amalkan di dalam hidup dan kehidupan keseharian kita. Inilah pertemuan kita pada kesempatan ini. Pada pertemuan keempat ini, tujuan diturunkan agama. Saya berharap ini dicermati baik-baik, ditangkap baik-baik, dicatat, dan kalau perlu dihafalkan, difahami dengan sebaik-baiknya, agar supaya ketika kita menghadapi persoalan setelah kita kuliah, setelah kalian kuliah, persoalan di kantor, persoalan keluarga, persoalan tetangga, persoalan rumah tangga, dan seterusnya, maka yang diingat adalah bahwa semua ini telah diturunkan aturannya untuk menjaga eksistensi kehidupan manusia, agar supaya manusia itu senantiasa berada di atas jalan yang benar. Demikian apa yang bisa kita jelaskan pada proses perkuliahan secara virtual ini, dan saya berharap ini dicatat, difahami, dibaca dengan baik. Kalau perlu, tambahkan dengan referensi-referensi yang lain untuk memperkaya pengetahuan, untuk memperbanyak ilmu yang kalian miliki. Baik, demikian saya sampaikan apa yang menjadi target penyampaian kita pada pertemuan yang keempat ini. Silakan absen berdasarkan siakatnya, atau seperti biasa absen di grup WhatsApp untuk membackup absen online kita. Demikian perkuliahan kita pada kesempatan ini. Terima kasih. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.